Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ridhaka wa ma'rifatak. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa dan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang kepikiran tentang kematian, kemudian dia merasa takut. Tadi yang disebutkan oleh guru kita Ustadz Syam, bahwa seorang mukmin memandang kematian itu dengan rasa takut dan juga rasa harap. Rasa takut kenapa? Takut karena dosa-dosanya masih banyak, amalnya masih sedikit. Kemudian yang kedua, kadang juga orang beriman memandang kematian itu dengan rasa harap. Yakni apa? Karena kematian adalah pintu gerbang pertama seorang hamba nanti akan berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yakni kematian. Tadi disebutkan juga oleh guru kita bahwa kita bukan hanya memiliki rasa takut saja, bukan hanya ingat mati saja, tapi kita juga mempersiapkan kematian itu. Yang pertama apa yang harus disiapkan? Kita harus banyak muhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian akan dihisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita muhasabah diri bagaimana hablum minallah, hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Juga hablum minannas, hubungan kita dengan sama manusia. Coba ibu-ibu sekarang muhasabah diri. Selama ini lebih banyak senyum sama suami atau cemberut sama suami? Kenapa nggak ada yang jawab ini? Senyumnya setiap hari atau kalau habis dikasih duit doang? Jangan bohong. Tiap hari, alhamdulillah. Kita sama-sama muhasabah diri bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita. Seorang suami juga harus muhasabah diri bagaimana sudah mendidik istri dan anak-anaknya. Selamat dari api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala atau belum. Karena tanggung jawab seorang suami itu berat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama setelah kita muhasabah diri, selanjutnya kita sama-sama bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya setelah kita bertaubat, kita berhijrah menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian kita juga harus memperbanyak amal soleh kita. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir, seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Aufa ulangi, seseorang akan wafat sesuai dengan kebiasaannya. Dulu Aufa termasuk rajin yang ikut majelis zikirnya murabbi almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Yang zikirnya kita tahu bareng-bareng. Ayo baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Satu ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada salah satu jamaah beliau duduk di samping Ustadz Arifin Ilham. Salah satu doa yang dipanjatkan Ustadz Arifin Ilham kurang lebih begini. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan Islam, wafatkan kami dalam keadaan iman, wafatkan kami dalam keadaan berzikir. Ada salah satu jamaah beliau duduk di samping beliau, wafat ketika berdoa seperti itu. Ibu-ibu mau wafat seperti itu? Kurang kompak, mau atau tidak? Nanti Ustadz Syam berdoa, siap wafat, siap? Mudah-mudahan masih lama, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka mari sama-sama kita membiasakan amal soleh dalam keseharian kita, sehingga mudah-mudahan nanti kita wafat dalam keadaan sedang beribadah, amin. Dan wafat dalam keadaan husnal khatimah, amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Izin mau kasih quotes, boleh? Boleh dong, apa tuh Ustadz? Pemirsa yang dirahmati Allah, dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Jangan jadikan dunia ada dalam hati kita. Dunia, harta, jabatan, popularitas cukup dalam genggaman kita. Jangan ada dalam hati kita. Cukuplah di hati kita hanya Allah dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Aufa.